Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur pada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Asyaraful Bahi terakhir yang kita baca, penghujung ucapan dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainil Abidin. Qala idza ahbabta baqa'an ni'ami fal tukthiril hamda wa syukra 'alaiha wa idza tabta'ta ar-rizqa fa akthir minal istighfar wa idza ahzanaka amrun fa akthir min la haula wa la quwwata illa billah wa idza khifta qauman faqul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ujar Imam Muhammad Al-Baqir, idza ahbabta baqa'an ni'am, apabila pian hendak nikmat itu ada terus. Apabila pian hendak nikmat itu kada rusak, kada hilang dan ada terus. Fal tukthiril hamda wa syukra 'alaiha, maka hendaknya pian memperbanyak mengucap alhamdulillah dan memperbanyak bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Wa idza istabta'ta ar-rizqa, apabila pian mulai merasa rezeki balambat. Apabila pian mulai merasa rezeki mulai macet. Yang tadinya mungkin lancar ada terus, tiba-tiba pian merasa balambat. Fa'aktir, maka jarsidin perbanyaklah minal istighfar, meminta ampun lawan Allah Ta'ala. Pabanyak berucap astaghfirullah, astaghfirullah ratusan kali kalau kawan. Wa idza ahzanaka amrun, apabila pian diulah sadih oleh satu perkara.
apabila pian sadih gara-gara satu sabab, fa'akthir min la haula wa la quwwata illa billah. Perbanyaklah oleh pian mengucap la haula wa la quwwata illa billah. Wa idza khifta qauman, apabila pian cemas takutan atas sekelompok orang, takutan kalau diserang, kalau dirampok, kalau disakiti, faqul, maka ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan sebaik-baik aku berwakil kepadanya. Ucapan Imam Muhammad Al-Baqir ini sebenarnya kalau dikupas tunggal butingan, seberataan ini bersandar pada banyak nas-nas hadits Nabi. Apabila pian hendak nikmat ada tarus kada hilang, banyaki bersyukur, banyaki mengucap alhamdulillah. Kalau mulai rezeki macet, penghasilan bangalih, harga-harga barang belarang, penghasilan balambat, perbanyak istighfar. Apabila ada yang menimpa kita, kemudian kita sedih, maka ujar beliau, perbanyak mengucap la haula wa la quwwata illa billah. Kalau takutan dari ancaman orang, maka ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, sebaik-baik aku berwakil kepadanya. Yang jadi masalah di kalangan kita orang awam ini terkadang kurangnya kepercayaan kita terhadap doa-doa. Kurangnya kita ini mengimani fadilat-fadilat doa. Apabila contoh ada riwayat, barang siapa membaca ini fadilatnya sekian, barang siapa membaca ini maka yang akan didapat olehnya sekian, barang siapa memperbanyak ucapan ini maka akan diberi sekian. Itu banyak riwayat kayak itu. Tapi kadang yang jadi masalah lawan kita ini orang awam kurangnya kepercayaan dengan fadilat tadi. Dan apabila kurangnya iman dan kepercayaan lawan fadilat-fadilat itu, padahal ada nasnya, ada landasan haditsnya, otomatis kalau dipaksa tetap menggawi membacanya, bisa jadi fadilatnya kada dapat. Karena kurang yakinnya kita. Ada datang orang mengadukan, ulun banyak masalah, banyak hutang, banyak A, banyak B, marista ini. Diberi amalan muha itu keras. Model kada yakin dengan urusan fadilat zikir dan doa. Diunjuki amalan A, baca pian sekian banyak ini, baca pian wiritan imam ini, mudahan urusan pian mudah. Kalau pang menerima amalan tadi kadang dengan sepenuh hati yakin, i'tiqad bahwa ini akan menghasilkan fadilat, kada malah meragukan masa muha. Kehendaknya tuan guru nang dimintai solusi tadi meminjami duit.
Dari awal niat tulak sudah kayak itu, kacau. Krisis keimanan terhadap fadilat-fadilat zikir dan doa, ini problem umat akhir zaman. Untuk menguatkan keyakinan kita, sengaja ulun membawa kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ada satu riwayat yang pian dengarkan dengan seksama. Bujur-bujur perhatikan yang ulun baca. Qala aktsarul mufassirin nazalat hadhihi al-ayatu fi Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu ta'ala anhu. Asara musyrikuna ibnan lahu yusamma Saliman. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaka al-faqah ilaih. Wa qala innal aduwa asara ibni wa jaza'atil fama ta'muruna. Faqala sallallahu alaihi wasallam ittaqillah wasbir wa amuruka wa iyyaha an tastakthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa'ada li baitihi wa qala limra'atihi inna Rasulullah amarani wa iyyaki an nastakthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqalat ni'ma ma amarana bihi. Faja'ala yaqulani dhalik faghafala aduwwu an ibnihi fasaqa ghanamahum wa ja'a biha ila abihi wa hiya 4,000 syatan fanazalatil ayah. Kayak itu kisahnya. Paham lah? Allah dalam Al-Quran berfirman surah At-Talaq, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang Bahari menyebut ini ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang kada diduga-duga. Itu arti dari ayat tadi, ayat 1000 dinar disambat oleh orang Bahari. Disebut tadi yang ulun baca, ahli-ahli tafsir mengatakan ayat tersebut sebab turunnya atau asbabun nuzulnya turun kepada sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Bagaimana kisahnya? Auf bin Malik al-Ashja'i ini suatu hari orang-orang musyrik kafir Quraisy menculik anak daripada Auf bin Malik. Jadi orang-orang kafir Quraisy menculik anak Sidin. Ngaran anak Sidin Salim. Setelah diculik, dibawalah Salim putra Auf ini ke tempat penjara orang-orang kafir. Sang ayah pun sedih, lalu tulak pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, melapor pada Nabi. Datang pada Rasulullah, dikisahkanlah, ya Rasulullah, musuh kita menawan anak ulun yang bernama Salim. Istri ulun atau mamaknya Salim jazaat, gelisah, sedih, kada karuan rasa di rumah. Nangaran anak diculik, nang menculik pulang terkena sadis. Jazaatil ibunya Salim gelisah, ya Rasulullah. Istri ulun atau ibu Salim ini gelisah. Fama ta'muruna, kira-kira apa nang pian suruhakan pada kami ya Rasulullah? Apa langkah nang harus kami perbuat? Datang nang kuitan tadi pada Nabi kan? Apa nang kami perbuat ya Rasulullah? Anak kami diculik.
Apa jawaban Nabi? Ujar Nabi, ittaqillah wasbir. Bertakwalah ikam pada Allah. Artinya kerjakan yang wajib, jauhi yang haram, tetap. Wasbir, dan sabarlah. Wa amuruka wa iyyaha an tastakthira min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku suruhakan pada ikam dan istri ikam, jar Nabi, perbanyak di rumah dua laki bini membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi datang pada Nabi, Nabi memberi solusi. Apa solusinya? Amalan, bacaan, zikir. Perbanyak oleh ikam dan istri ikam mengucap la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa'ada li baitihi. Auf bin Malik pun bulik ke rumah. Masuk ke rumah, berjumpa lawan istri. Lalu Auf berkata pada istrinya, sesungguhnya Rasulullah menyuruhkan kita berdua memperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan yang istri di rumah menanti-nanti kabar. Apa keputusan Nabi? Apa jawaban Nabi tentang anaknya Salim yang diculik oleh kafir Quraisy? Nah, istri ini menghadap. Datang suami ke rumah, lalu menyampaikan kabar yang Nabi suruhakan kita banyak-banyak membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya bulik membawa amalan wara. Solusinya, kira-kira kalau kejadian ini terjadi di zaman wahini, ya muha karas tadi. Kira-kira kalau terjadi di antara kita orang awam, anak diculik, berpotensi disembelih, disiksa kafir Quraisy, anak pian, nang pian besarkan, nang pian sayangi, diculik orang. Pian datang mengadu pada Rasulullah, dan pian tahu persis Nabi bisi pasukan. Nabi bisi Khalid ibn al-Walid, Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat yang ahli perang, pasukan ratusan ribuan ada Nabi bisi. Kira-kira kalau orang awam zaman wahini anaknya diculik, datang pada Nabi, tujuan tulak kepada Nabi, harapannya Nabi mengutus pasukan, kada lain pasti itu. Karena kita kebanyakan pakai logika, krisis keimanan dengan sistem Allah. Kita nih anak diculik, datang kepada Nabi, dan kita tahu Nabi banyak pasukan. Harapan kita dari awal keluar rumah, Nabi mengutus ratusan sahabat menyelamatkan anak kita. Itu kita mungkinlah. Tapi Auf bin Malik datang pada Nabi mengisahkan problemnya, anak diculik, Nabi memberi amalan. Ikam balik ke rumah, dua laki bini banyaki membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Datang kepada istri, wahai istriku, Nabi menyuruh membanyaki membaca itu. Amun istri zaman wahini kira-kira bisa protes. Kenapa itu wara? Iyalah. Yang krisis keimanan wahini ini. Krisis terhadap Islam, berserah diri pada keputusan Nabi. Kenapa itu wara? Kira-kira kayak itu wahini ini. Jakanya diutus Khalid bin Walid. Jakanya Nabi menyuruh Umar bin Khattab aja menyelamatkan. Jakanya diutus ratusan kuda menyelamatkan anak kita. Jakanya sambil muhak marangut kayak Bang Kirai. Kira-kira istri wahini kayak itu. Karena krisis iman. Tapi istri Auf bin Malik al-Asja'i dapat kabar tadi, apa jawabannya? Ni'ma ma amarona bihi. Wahai suamiku,
yang disuruhakan Rasulullah sebaik-baik yang disuruhakan sudah. Ayo kita gawi. Ada protes loh. Iman yang kuat terhadap keputusan Rasul. Ada banyak cincong kah jar orang ini? Menerima dan yakin di balik itu pasti ada jalan keluar. Yakin dengan fadilat bacaan itu pasti ada. Diterima amalan tadi dengan hati yang sungguh-sungguh beriman percaya, dibacalah dua laki bini dengan banyaknya di rumah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Diulang dua laki bini. Setelah itu apa yang terjadi? Sistem Allah pun bekerja. Satu sistem nang kadakawa kita analisa pakai akal nang terbatas. Fadilat dari ucapan tadi pun lalu berjalan. Apa? Tiba-tiba sipir penjara yang menjaga Salim di penjara itu ghafalal adu, lalai saurangan. Lalai seorang tuh bisa ngantuk lagi menjaga penjara. Nah, Imbah Bagadang tadi malam main di gardu, main kartu. Ghafalal adu. Sistem Allah ini nang berlaku lah. Tiba-tiba sipir nang menjaga penjara tuh lalai seorang ngantuk, taguring. Setelah itu apa? Setelah itu Salim pun dengan leluasa kawak membuka lawang penjara dan keluar. Setelah Salim keluar, dilihat Salim ada kambing peliharaan kafir Quraisy. Banyak kambing tersebut. Ini statusnya perang masih waktu itu. Dan kambing-kambing itu fungsinya untuk asupan makan. Makanan, energi dalam perang. Dan ini kambing musuh, kambing orang kafir Quraisy. Dilihat Salim ada kambing banyak. Dikukur oleh Salim. Tahu dikukur lah. Kira-kira kayak itulah kambing, ada kalau. Pokoknya dilihat oleh Salim ada kambing banyak, dihalaunya umpat aku, kayak itu bahasa kita. Akhirnya kambing tadi mau ribuan mau umpati Salim. Sampailah Salim bulik ke Madinah membawa ribuan kambing. Dan disebut jumlah kambing kafir nang dibawa Salim 4.000 ekor. Banyakkah sedikit? 4.000 ekor itu mun ada di loyang, bau tai kambing sejalanan bertahan. Sudah Salim salamat, sehat walafiat bulik ke rumah, dapat bonus 4.000 kambing untuk umat Islam, harta ghanimah. Turunlah ayat tadi, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ujar Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, artinya mau maasi papadahan Rasulullah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar bagi masalahnya, yaitu Salim selamat. Masalahnya Salim diculik, selamat Salim bulik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah menganugerahkan rezeki baginya dari arah yang kada diduga-duga. 4.000 kam. Apa hikmah di balik hikayat ini? Perlu kita menguatkan keimanan terhadap zikir dan doa dan bacaan-bacaan yang dilajarakan oleh nabi-nabi dan para wali. Karena jar ulun, problem akhir zaman umat ini banyak krisis kepercayaan. Karena katuhukan makai logika, hal-hal yang sifatnya samawi akhirnya ngalih mempercayai, dan itu musibah. Sebagaimana tadi dalam Asyaraful Bahi, barang siapa yang hendak
nikmatnya ada terus, banyaki alhamdulillah dan bersyukur. Ada aja orang yang mempertanyakan, bujur jua kah? Ini itu, hatinya bergumam. Apabila merasa rezeki berlambat, banyaki istighfar. Ada tuh di antara kita, bah, amun rezeki berlambat bagawi behimat. Behimat bangkut. Behimat maunjon. Behimat manureh. Kayak itu mun rezeki lambat. Artinya ada sisi itu ketidakpercayaan walau sekian persen terhadap fadilat-fadilat zikir dan bacaan. Dan itu problem itu. Apabila ikam sedih atas satu perkara, banyaki berucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terkadang menolak, amun sedih bawa senang, bawa happy. Kalau sebanyak la haula la haula la haula. Ada loh umat akhir zaman gitu. Krisis keimanan dan ini masalah. Sekali-kali belajar bertuhan. Pahamlah belajar bertuhan. Setiap fadilat zikir dan doa tadi itu dari Nabi nasnya. Artinya itu kada lain dari Allah jua rumusan itu. Kalau bujur menggawi dengan penuh keyakinan, dapat fadilatnya itu. Jangan diragukan. Kalau sahabat tanya, bagaimana sistemnya bekerja? Memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kayak apa sistemnya bekerja? Apa yang terjadi? Kalau banyak takun. Pian tuh yang bisi kulkas. Pian tahu memakai aja kah? Atau banyak batakun? Bagaimanakah sistem mekanisme freezer sehingga bisa menghasilkan daya dingin sekian derajat Celcius kemudian bisa membukukan air? Bagaimana sistem kelistrikan, energi listrik dirubah menjadi energi yang merubah air menjadi dingin? Bagaimana sampai buah-buahan yang diandak di dalam kulkas segar hatta walau semingguan? Bagaimanakah sistemnya? Energi listrik tadi masuk ke mesin ini. Bagaimana? Adalah nangka itu. Tahu cucuk, nyala kulkas, andaki sayur. Kayak itu. Kalau kita ada yang berhimat memikirkan mau di dapur berjungkuk. Apa? Listrik dicucuk jadi dingin. Ada labian kayak itu. Ibu-ibu ada harapan. Cocok nyalai andak banyu jadi es. Ambil esnya catok olah sirup marjan. Selesai. Iyalah. Artinya pian bisa percaya dengan perangkat elektronik kada banyak betakun sistem dan mekanismenya. Tapi hasil didapat. Dan itu barang ciptaan manusia, ciptaan makhluk. Magic jar, rice cooker, tuh. Penanak nasi elektrik. Adalah pernah acil-acil mencucuk memikirkan, kenapa bisa masak nasi kuning? Ada apinya kan di dalam. Beras bisa jadi nasi, banyu wara ku andak. Cucuk wara timbul bak kukus kayak apa nih ya? Adalah cocok andaki nasi banyu nasak ya. Kada banyak betakun. Kendaraan kada usah jauh-jauh. Adalah nanungkara kendaraan starter nyalai. Rom hidup kayak apa bisa hidup nih ya? Apa mekanismenya? Nah aku picik nih bagian kanan warna kuning warnanya. Tiba-tiba mesin hidup kok berjalan. Lalu mau ungut piana nang beruku. Adalah nang gitu. Tahu pakai jangan. Artinya percaya dengan sistem yang sudah ada. Itu hal dunia bisa kayak itu kita. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya samawi, fadilat-fadilat yang sudah ada dan itu nas-nas hadis, kita kadang meragukan. Mempertanyakan sistemnya kayak apa bekerja. Baca ratibul atas, insya Allah rezeki lancar, insya Allah kena dipermudah rezeki. Bujur juakah ya. Ratibul atas maka panjang.
Maka Habib laju membaca. Terlambat aku. Bujur juga rezeki benyaman. Kayak apa sistemnya? Aku menurih rancak gawian. Apa gatahnya berbanyak? Apa pohonnya bercabang? Apa gatah balarang? Berpikir keras. Banyak pandir pian. Ujar para wali fadilatnya sekian, gawi imani. Sebagaimana pian tinggal cocok kulkas, andak es jadi es. Krisis keimanan dengan fadilat-fadilat, problem akhir zaman. Gitu. Jangan lagi nanti itu. Aduh sebanyak takut. Bagaimana Auf bin Malik al-Asja'i tadi mencontohkan. Coba amun kita nang wah ini nih, kejadian itu terjadi lawan kita. Mahayal-hayal aja kita. Anak diculik, datang pada Rasul, dan kita tahu Rasul ini banyak anak buah, prajurit, bala tentara. Harapan kita, Nabi mengutus Sayyidina Umar ke Khalid ibn al-Walid karena harap berperang menyelamatkan anak. Datang ke wadah Nabi, jadi Nabi sabar. Banyak yang mau ucap la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jaga kita nih nang akhir zaman. Kenapa Nabi kayak itu? Maulah, pian banyak bisa anak buah kirim bang, bisa kayak itu kita. Apalagi mohon maaf, babinian kadang. Anakku mati gitu, kirim dia anak buah. Apalah haula apa ini? La ilaha illallah. Belajar batuhan bang. Belajar pang mengembangkan iman. Namun kayak itu aja kita sampai ke mati. Kira-kira bisa dikatakan belum siap kita nikah kubur mun kayak itu tarus keimanan. Kira-kira masuk kubur lenyak kita. Namun kayak itu aja tipis keimanan. Diberi Tuan Guru amalan marahut. Kehendak Tuan Guru minjemi duit. Kacau. La ilaha illallah. Kira-kira paham gak? Kuati keimanan terhadap fadilat-fadilat bacaan zikir. Dan kalau bisa tiap doa dan zikir yang kita baca, ketahui artinya. Karena itu lebih memantapkan apa yang kita baca. Sebagaimana tadi, perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau lagi sedih, apa arti la haula wala quwata? Tiada daya, tiada kekuatan, tiada upaya kecuali dari Allah. Ada bentuk berserah diri lawan Allah. Iya jar ulun belajar bertuhan. Berserah la haula ya Allah kadada daya kami ini. Kadada kekuatan kami kecuali dari pian jua ya Allah. Atas masalah kami berserah, kami sudah cukup ikhtiar. Di situ Allah buka jalan keluar kena. Kenapa? Konsep bertuhan kita bujur lawan Allah Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apabila kita takutan dengan sekelompok orang nama ancam kita, perbanyak membaca hasbunallah, cukuplah Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik yang kita perpegangi adalah Allah dalam berserah diri. Sebaik-baik wakil yang kita berwakil padanya atas ancaman orang yang hendak membunuh kita. Perbanyak itu dan meyakini fadilatnya, sistem Allah bekerja. Bisa jadi musuh tiba-tiba katakutanan sorang. Bisa jadi musuh berjumpa kita melihat kita kayak raksasa betaring. Bisa jadi fadilatnya ketika musuh hendak berparak kita tiba-tiba berubah emosinya jadi senyum malah monjuk duit. Semua fadilat hasbunallah wa ni'mal wakil. Bujur juga kah aja pulang. Yaitu ngalih hai. Ngalih. Krisis keimanan terhadap fadilat itu bahaya. Contoh sahabat nang kada banyak pandir gawi.
gawi yakini sungguh-sungguh Nabi kada berdusta, Nabi kada bakal bekeramput. Para wali itu bujur ucapannya, perantara dari ucapan Nabi. Gawi amalannya, insya Allah fadilatnya akan nampak. Memang kadang langsung Allah buka, Allah uji kita. Diberi amalan banyak kiratibul atas dibaca di rumah, sebulan kada sugi-sugi, ikhtiar sudah. 2 bulan kada juga, kadang diuji memang. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Sabar, terbuka gitu. Dan kalau sudah terbuka rezeki, dibuka kerannya oleh Allah Ta'ala, kalimbakan gitu. Asa bujur-bujur hati itu bertuhan lawan Allah Ta'ala, benabi Rasulullah, benabi-nabikan Muhammad. Ini logika, ini itu bujur juga. Mencocok kulkas kada kayak itu kita. Manu rice cooker kada berpikir sistem mekanismenya kita. Menggas kendaraan kada berpikir kenapa nih yang dipulas ban bisa berputar. Apa kaitannya? Bagaimana mekanismenya? Ada yang berpikir kayak itu. Tukang bengkel ya. Kita nang awam tahu pakai rusak bawa ke bengkel. Rezeki tukang bengkel. Kada berpikir kayak apa mekanisme, tahu gawi. Begitu juga lawan doa amalan. Amun bujur ini amalan seorang wali, ada nasnya dari Nabi, gawi. Sambil ikhtiar juga, sambil iqamatul asbab, mengerjakan sebab-sebabnya, lalu Allah kena membukanya. Ibaratnya tuh cucuk dahulu kontak listriknya. Namun kita kada mencucuk juga, kada mau jalan kulkas. Artinya ada sambil ikhtiar dahulu berusaha, sambil menggencangi fadilat-fadilat, di situ terbuka gitu. Ini kada menggawi fadilat, kada menyucuk kontak listrik, kada juga berharap banyu jadi es, diharapan. Ada kayak itu tuh konsepnya. Kira-kira paham? Lalu selesai dari ucapan Imam Muhammad Al-Baqir, masuk kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Imam Ja'far As-Shadiq ini putra dari Imam Muhammad Al-Baqir tadi yang sebelumnya. Lahir beliau di tahun 80 Hijriah, wafat di 1408 Hijriah. Sayyidina Ja'far As-Shadiq berucap yang pertama, qala waladani Abu Bakrin marrataini. Waladani Abu Bakrin marrataini. Saya dilahirkan oleh Sayyidina Abu Bakar sebanyak 2 kali. Saya dilahirkan Sayyidina Abu Bakar sebanyak 2 kali, jadi dia. Di bawahnya dalam kurung, li'anna ummahu Farwatu bintul Qasim wa ummuha Asma'u bintu Abdurrahman bin Abi Bakar. Kenapa Sayyidina Ja'far Shadiq berucap aku dilahirkan Sayyidina Abu Bakar 2 kali? Padahal kan Imam Ja'far Shadiq ini bin Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin bin Husain, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra atau bin Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalur Sayyidina Ja'far Shadiq, jalur lakiannya. Lalu kenapa Sayyidina berucap aku dilahirkan Sayyidina Abu Bakar 2 kali? Karena ibu dari Imam Ja'far Shadiq ini, ibu Sidin, bernama Farwah.
bintil Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Ibu Imam Ja'far Shadiq ini keturunan Sayyidina Abu Bakar. Siapa? Farwah binti Qasim binti Muhammad bin Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bisa anak Muhammad. Muhammad putra Sayyidina Abu Bakar bisa anak Qasim. Qasim bisa anak perempuan Farwah. Farwah ini ibu Imam Ja'far Shadiq. Itu sebutin sekali jalur kena Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ibunya Farwah, niniknya Imam Ja'far Shadiq artinya. Siapa? Asma binti Abdurrahman bin Abu Bakar. Nini Sidin pun jalur Sayyidina Abu Bakar. Mama turunan Sayyidina Abu Bakar, mamanya mama turunan Sayyidina Abu Bakar. Oleh karenanya Sidin berucap, Abu Bakar itu melahirkanku 2 kali. Makanya Imam Ja'far Shadiq sangat menghormati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Kai Sidin dari pihak binian. Kenapa jadi ini ulun masukkan dalam kitab ulun ini menjelaskan pada pian bahwa datuknya Ahlul Bait, datuknya habaib, cinta sahabat Nabi. Berbeda dengan golongan-golongan Syiah. Kami para habaib ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain Syiah. Dari jalur bebinian tarait dengan sahabat-sahabat Nabi. Kada mungkin mencaci pedatuan seorang. Bahkan Imam Ja'far Shadiq tadi berucap, aku dilahirkan 2 kali oleh Sayyidina Abu Bakar. Ibu Sidin dan Nini Sidin. Dan Imam Ja'far Shadiq inilah yang diklaim oleh orang-orang Syiah adalah imam mereka. Padahal Imam Ja'far Shadiq sendiri cinta lawan sahabat Nabi. Orang Syiah kan mencaci, menghina, merendahkan sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dicacinya, dianggapnya salah oleh orang Syiah. Dan mereka mengklaim kami madhabnya adalah madhab Al-Ja'fari. Madhab Imam Ja'far yang kita kisahkan ini. Ujar orang Syiah wah ini. Padahal kami habaib tahu persis datuk kami Ja'far Shadiq ini sangat menghormati Sayyidina Abu Bakar. Bahkan mengucapkan saya dilahirkan Abu Bakar 2 kali. Kurang apa? Makanya lucu kalau ada sampai Habib Syiah kada belajar sejarah datunya. Itu intinya. Bahkan ada riwayat dalam kitab Al-Mashra' Ar-Rawi karangan Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Asy-Syilli an Salim bin Abi Hafsah qala dakhaltu ala Ja'far bin Muhammad a'uduhu wa huwa marid faqala Allahumma inni uhibbu Aba Bakrin wa Umar wa atawallahuma Allahumma in kana fi nafsi ghairu hadha fala nalatni syafa'atu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mengelangi Sayyidina Ja'far Shadiq ketika sudah tua dan garing, hendak meninggal. Sayyidina Ja'far Shadiq ini dikisahkan lagi garing, diilangi oleh Salim bin Abi Hafsah. Ketika Salim bin Abi Hafsah mengilangi, Sayyidina Ja'far ini berucap, Ya Allah, sesungguhnya saya cinta pada Abu Bakar, cinta pada Umar, dan saya anggap mereka berdua pemimpin saya. Sayyidina Ja'far mengucap, Ja'far Shadiq tadi. Ya Allah, apabila di dalam hati ulun ada hal selain ini, artinya kada sesuai dengan ulun ucap tadi, maka syafaat Nabi Muhammad kada ulun raih. Ulun kada layak dapat syafaat kai ulun Nabi Muhammad. Kalau ucapan ulun beda dengan isi hati. Artinya hatiku pun sama ajar Sidin. Cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta Sayyidina Umar, dan menganggap keduanya pemimpin. Berbeda dengan klaim orang-orang Syiah.
Makanya kacau. Orang-orang Syiah menganggap Sayyidina Ja'far adalah pemimpin mereka. Sayyidina Ja'far kada menganggap, kalian kada pengikutku. Aku cinta Datuk Abu Bakar. Dari pihak ibu, dari pihak nini. Sedangkan mereka nang Syiah, wah, Abu Bakar salah, Umar salah, Utsman salah. Kami mazhab Ja'far Shadiq, jerbuhan Syiah. Imam Ja'far aja cinta lawan sahabat, keempat siapa? Ibarat ada orang bepadah murid ulun, tapi ulun kada sesuai dengan pemikirannya. Layaklah dikatakan murid. Ada. Orang bepadah, Habib Hasan adalah guru kami. Kami belajar laudinya. Sidin nang aturan fikih nang maatur kami. Bagaimana kami beramal sesuai aturan fikih sidin. Tapi nang mengaku murid ulun bepadah bahwa benci lawan kai ulun. Kada ulun akui murid. Benci lawan kai ulun jalur mama, jalur ibu contohnya. Bapak ikan bepadah murid aku. Aku jadi cinta lawan kaiku. Nah kayak itu maksudnya, paham lah. Nah ini lucunya orang Syiah. Padahal Sayyidina Ja'far As-Shadiq cinta sahabat. Kira-kira paham lah? Waladani Abu Bakar marratain. Itu yang dimaksud. Aku dilahirkan Abu Bakar sebanyak 2 kali. Mudah-mudahan yang dibaca malam hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan duduk di majelis ilmu. Allah kuatkan keimanan kita. Bujur-bujur menerapkan keimanan pada Allah dan Rasul. Amin ya rabbal alamin.